Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para santri pesantren virtual Pondok Salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dalam kajian Zoom kita malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang berkah, bermanfaat untuk kita semua. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad SAW. Seperti biasa, bahwa kita mengadakan kajian Zoom ini setiap Sabtu malam Ahad jam 20 sampai 21.30 ya, tentang sholat. Sementara ini masih dalam bentuk virtual. Mudah-mudahan ke depan nanti bisa dalam bentuk faktual. Ada tempatnya kita menginap di tempat tersebut. Mohon doanya, insya Allah nanti Allah akan datangkan kaum hamba-hamba Allah yang muhsinin, yang mukminin, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Oke, hidup itu pilihan, ada ke surga, ada ke neraka. Sekarang ini kita sedang memilih jalan ke surga. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Nah ini menuntut ilmu, baik itu secara offline, tatap muka langsung, atau secara online seperti ini, itu kata Nabi dimudahkan jalannya menuju ke surga. Mudah-mudahan kita semua masuk surga bersama keluarga. Nanti kita di sana mengadakan reunian. Amin ya rabbal alamin. Baik, tema besar kita masih tentang menggapai sholat khusyuk. Subtemanya yang akan kita kaji terkait dengan keimanan. Ya, keimanan. Nih, karena iman ini adalah modal utama supaya bisa khusyuk. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan menegakkan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Nah, jadi orang yang bisa khusyuk sholatnya itu keyakinannya itu mendalam, imannya mendalam. Nah, ini akan kita kaji ya. Subtema kita bagian ke-15 tentang mengenal Rasul-Rasul Allah. Nah, ini mengenal Rasul-Rasul Allah. Jadi agama Islam itu isinya 3, nanti dalam satu riwayat itu 4. Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan. Al-Islam itu turunannya adalah ilmu fikih, yaitu tahu cara menyembah. Kemudian disebut dengan kulitnya, kulit luar dari agama itu. Kemudian al-iman, ilmu turunannya adalah ilmu akidah, ilmu tauhid, yaitu isinya tentang mengenal Allah yang disembah. Nah, itu namanya isi. Al-ihsan itu adalah ilmu turunannya ilmu ma'rifat, yaitu sadar diri yang menyembah. Itu namanya rasa. Jadi kalau disimpulkan, kulit membungkus isi dan isi mengandung rasa. Kita contohkan seperti buah durian, ada kulitnya, ada isinya. Nah, lalu bagaimana? Ya harus dicicipin supaya tahu rasanya. Begitu semua ibadah, sholat pun begitu. Ya, sholat itu kulitnya adalah tentang ilmu fikih. Nah, itu nanti kita akan masukin nanti. Nah, kemudian isinya itu tentang akidah, tentang iman. Rasanya tentang ihsan. Nah, jadi sekarang ini yang akan kita pelajari ini adalah isinya dulu, yaitu keimanan. Nah, ini dia. Rukun iman itu kan ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab. Itu semua sudah kita kaji. Ya. Nah, sekarang iman kepada Rasul ini akan kita kaji pada malam hari ini. Ya. Nanti akan datang ilmu kepada hari kiamat,
Dan yang keenam adalah iman kepada takdir baik, takdir buruk berasal dari Allah. Nah, jadi akan kita pelajari adalah yang keempat, yaitu iman kepada Rasul. Ya, rukun iman yang keempat itu beriman kepada Rasulullah, kepada nabi-nabi dan rasul-rasul Allah. Nah, bagaimana mengkajinya? Mari kita lihat. Sebagai pengantar, keimanan seseorang itu tidak sah sampai ia betul-betul mengimani semua nabi dan rasul, serta membenarkan bahwa Allah telah mengutus mereka untuk menunjuki, untuk membimbing, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang kebenaran. Nah itu, jadi betul-betul kita meyakini itu. Ya, tidak dibeda-bedakan nabi-nabi yang 25 orang itu yang wajib kita imani. Nah, sesungguhnya nabi itu banyak sekali, tapi yang wajib diimani adalah 25. Nah, kita harus betul-betul yakin itu semua. Nah, yakinnya harus kita kenal. Ya. Di dalam Al-Quran, kisah para nabi dan rasul itu tidak secara kronologis, ya, tidak secara detail dijelaskan secara rinci, tidak. Karena Al-Quran sendiri bukanlah kitab sejarah. Nah, ya. Kisahnya terpencar-pencar dalam berbagai ayat dan surah yang diturunkan sesuai dengan waktu dan saat tertentu, semua itu dengan maksud sebagai pelajaran bagi manusia. Nah, jadi tidak dirinci satu-satu dan tidak berurutan, dia terpencar-pencar. Tergantung situasi yang bagaimana. Orang Yahudi nanya, orang Nasrani nanya, nah, bagaimana dengan nabi ini, maka Quran turun. Begitu. Nah, jadi terpencar-pencar dia. Nah, baik. Allah berfirman dalam Al-Quran, ini ayatnya, ya, nanti bisa dibaca. Surah Yusuf ayat 111. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu, maksudnya nabi-nabi dan rasul itu, terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal, yang menggunakan akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Jadi dijelaskan tentang kisah-kisah nabi-nabi terdahulu, cuman terpencar-pencar dia. Dan kisahnya itu bukan dibuat-buat, memang betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena pentingnya kisah para nabi dan rasul tersebut, maka mengenal biodata mereka mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjadi penting. Untuk apa? Untuk mengokohkan keimanan kita. Nah, jika iman kita kokoh, iman kita kuat, maka kekhusyuan dalam sholat insya Allah akan dapat diraih. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi gitu. Jadi kita pesantren tentang sholat, kok ngaji iman? Karena pondasi. Isi dia. Kalau banyak orang sholat, zahirnya, kulitnya bagus, tapi nggak ada isinya, percuma. Imannya nggak benar, akidahnya nggak benar, percuma itu. Oke, baik. Pertama, ayo kita mulai masuk. Nabi Adam alaihi salam. Yuk kita kenalan dengan Nabi Adam. Nabi Adam itu namanya adalah Adam. Ya, Adam pakai alif dia, Adam pakai hamzah. Kemudian usianya di dunia ini dia 930 tahun umurnya. Makanya umatnya itu nanti sekitar itu. Nggak jauh dari itu umur umatnya. Nah, kemudian periode sejarahnya itu sekitar tahun 5872 sampai 4942 sebelum Masehi. Jadi 5000 tahunan, 5000 tahun sebelum Masehi. Nah, sebelumnya itu ya nggak ada manusia, karena Nabi Adam itu manusia pertama. Lalu siapa yang hidup sebelum Nabi Adam? Itulah bangsa jin. Bentuknya kasar, kelihatan, berkaki dua seperti kita, tinggal lagi kupingnya besar, matanya keluar, giginya, hidungnya, pokoknya bentuknya begitu. Bukan jelek ya, tapi begitu. Maka manusia inilah ciptakan bentuknya lebih sempurna. Tuh, 5000 tahun sebelum Masehi, Nabi Adam itu turun ke muka bumi. Oke ya. Nah, kemudian tempat turunnya di mana? Nabi Adam itu diturunkan di bumi India. Nah, dan Siti Hawa
nenek moyang kita itu diturunkan di Jazirah Arab. Ada yang mengatakan di Jeddah. Jeddah itu Jeddah, artinya nenek. Jeddah, makanya dikatakan Jeddah. Dan di sana dikuburkan. Ya, jumlah keturunannya adalah 20 anak laki-laki dan 20 anak perempuan. Jadi begitu lahir kembar laki perempuan. Tapi nggak boleh menikah sesama kembar. Nah itu. Nanti menikahnya itu disilang dia. Pertama lahir kembar, nanti lahir kedua kembar, nanti itu disilang nikahnya. Ya nasib-nasiban lah. Mana yang cantik, mana yang ganteng begitu. Oke. Nah kemudian tempat wafatnya, ini ada yang mengatakan di India, ada yang berpendapat di Mekah. Ya. Jadi ada pendapat Siti Hawa itu dikuburkannya di Jeddah itu. Kemudian Nabi Adam dikuburkannya di mana? Di bawah Ka'bah itu. Di pelataran Ka'bah itu. Ada yang mengatakan begitu. Nah kemudian Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 25 kali tentang Nabi Adam. Itu surah-surahnya itu. Nah inilah Nabi Adam alaihissalam. Nah, cukuplah kita mengenal biodatanya begini, cukuplah. Ya udah lumayan lah ini. Ya, tentang biodata Nabi Adam. Nanti kalau kita kaji lagi dalam kitab-kitab yang lebih luas lagi itu, wah, nanti ada cerita-cerita. Ya, bagaimana Nabi Adam itu sebelum diturunkan ke muka bumi. Nah, begitu. Itu diceritakan juga dalam Al-Quran ini semuanya ada. Silakan ya. Satu. Kemudian yang kedua Nabi Idris alaihissalam. Kita lihat, kita kenalan dulu. Namanya adalah Idris atau Ahnuh bin Yarid. Nama ibunya Asyut. Ya, nama ibunya Asyut. Kalau Nabi Adam tadi nggak ada binnya dia. Karena dia manusia pertama. Kemudian garis keturunannya adalah Adam punya anak namanya Sis. Nanti mengatakan ini Nabi Sis juga ada mengatakan. Nah, tapi Nabi Sis ini nanti dia berdakwah di alam jin kebanyakan ini. Makanya sekarang itu ada orang-orang yang masih beragama agama Nabi Sis. Kemudian Sis punya anak namanya Anus. Anus punya anak namanya Kinan. Kinan punya anak namanya Mihlail. Mihlail punya anak namanya Yarid. Yarid punya anak namanya Idris. Nah inilah Idris, Nabi Idris. Oke. Usianya 345 tahun di bumi ini, Nabi Idris. Kemudian periodenya 4533 4188 sebelum Masehi. 4500-an. Kalau Nabi Adam tadi 5000 lebih. Nah, kemudian tempatnya diutus di mana? Di Irak kuno, Babylon atau Babilonia, dan Mesir atau Memphis. Dari Babylon itu ke Mesir. Nah, jadi Babilonia, ya, Irak kuno, Irak zaman dulu. Oke. Kemudian tempat wafatnya Allah mengangkatnya ke langit dan ke surga. Jadi Nabi Idris ini dia nggak meninggal di muka bumi, dia diangkat oleh Allah. Ya. Dia ada mengatakan dia di langit ketiga. Di langit ketiga di kolong langit keempat. Nah, ada mengatakan demikian Nabi Idris. Kemudian Al-Quran menyebut namanya itu sebanyak 2 kali. Oke. Nah, Nabi Idris adalah keturunan Nabi Adam yang pertama kali menerima nubuah setelah Adam dan Sis. Jadi Nabi Sis ini tidak termasuk yang 25 nabi dia, tapi dia juga jadi nabi. Nah, hanya saja dia mendapatkan suhubnya itu sedikit, dia tidak banyak seperti Nabi Adam atau Nabi Idris. Oke. Nah, selanjutnya yang ketiga, Nabi Nuh alaihi salam. Kita lihat biodatanya. Namanya adalah Nuh atau Yashkur atau Abdul Ghaffar bin Lamak. Itu 3 namanya, Nuh, Yashkur, Abdul Ghaffar bin Lamak. Kemudian garis keturunannya ini dari Adam, Sis, Anus, Kinan, Mihlail, Yarid, Idris. Kemudian Matusalih, Lamak, Nuh. Nah, jadi berapa itu jaraknya itu Nabi Nuh itu ke Nabi Adam. Oke, kemudian usianya 950 tahun. Ya, hampir sama dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian periodenya
3993 sampai 3043 sebelum Masehi. Nah, kemudian tempat diutusnya adalah selatan Irak, ya. Jadi Irak bagian selatan. Kemudian jumlah keturunannya dia punya 4 putra, yaitu Sam, Ham, Yafis, dan Kan'an. Itu anak Nabi Nuh. Nah, kemudian tempat wafatnya di Mekah. Mekah dulu belum ada Ka'bah. Masih dataran tandus begitu. Nah, kemudian sebutan kaumnya adalah kaum Nuh. Lalu Al-Quran menyebut namanya sebanyak 43 kali dalam beberapa surah. Oke, ya. Itu Nabi Nuh alaihissalam. Berikutnya Nabi Hud alaihissalam. Namanya adalah Hud bin Abdullah. Hud bin Abdullah. Garis keturunannya dari Nabi Adam terus sampai kepada Rabah Abdullah. Kemudian punya anak namanya Hud. Ya. Usianya 130 tahun di muka bumi ini, Nabi Hud. Periode sejarahnya 2450 sampai dengan 2320 sebelum Masehi. Tempat diutusnya adalah di Al-Ahqaf antara Yaman dan Oman. Nah, di sana dia diutus pada tahun 2450 itu. Kemudian tempat wafatnya bagian timur Hadramaut, Yaman. Nah, berarti dia di Yaman bagian timur. Di sana diwafatkan, dikuburkan di sana Nabi Hud. Nah, kemudian sebutan namanya adalah kaum Ad. Ya, kaum itu disebut dengan kaum Ad. Nah, kemudian Al-Quran menyebut namanya sebanyak 7 kali. Ini Nabi Hud, ya. Nabi Hud alaihi salam. Kemudian yang kelima Nabi Saleh alaihi salam. Namanya Saleh bin Ubaid. Garis keturunannya dari Nabi Adam, terus sampai kepada Masah, Asif, Ubaid, Saleh. Beberapa keturunan itu. Nah, kemudian usianya 70 tahun. Periode sejarahnya 2150 sampai 2080 sebelum Masehi. Tempat diutusnya daerah Al-Hijr, Madain, Salih antara Madinah dan Syria. Tempat wafatnya di Makkah, padang tandus waktu itu. Nah, kemudian sebutan kaumnya adalah kaum Samud. Nah, Al-Quran menyebut namanya sebanyak 10 kali. Nah, jadi ada semua dalam Quran. Kenapa dia sebutkan nama nabi-nabi itu? Karena ditanya orang Yahudi Nasrani waktu itu. Ditanya kepada Rasulullah. Maka turunlah ayat. Baik. Nah, kemudian yang keenam Nabi Ibrahim alaihissalam. Namanya Ibrahim. Garis keturunannya Adam alaihissalam, terus sampai Nahur, sampai Taroh, baru punya anak namanya Ibrahim. Usianya 175 tahun. Periode sejarahnya 1997 sampai 1822 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Tempat diutusnya di Ur, daerah selatan Babilonia, Irak. Nah, dekat daerah Irak. Kemudian jumlah keturunannya 13 anak termasuk Ismail alaihissalam dan Ishak alaihissalam. Tempat wafatnya di Al-Khalil, Hebron, Palestina atau Israel. Sebutan kaumnya bangsa Kaldan. Ya, kaumnya namanya bangsa Kaldan. Kemudian Al-Quran menyebut namanya sebanyak 69 kali. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu biodatanya itu. Nah, kemudian Nabi Lut alaihissalam. Namanya Lut bin Haran. Ya, Lut bin Haron. Garis keturunannya dari Nabi Adam, dan seterusnya sampai Nahur, punya anak namanya Taroh, punya anak namanya Haran, punya anak namanya Lut. Tuh. Kemudian usianya 80 tahun.
Sejarahnya 1950 sampai 1870 sebelum Masehi. Tempat diutusnya Sodom dan Amurah, Laut Mati atau Danau Lut. Nah, di sana dia diutus. Kemudian jumlah keturunannya ada 2 putri, yaitu Rathia dan Za'rita. Tempat wafatnya desa Safroh di Syam atau Syria. Sebutan kaumnya kaum Lut. Kemudian Al-Quran menyebut namanya sebanyak 27 kali. Itu Nabi Lut alaihissalam. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam, ya, namanya Ismail bin Ibrahim. Garis keturunannya Nabi Adam terus sampai Nahur, Tarah, Ibrahim, Ismail. Kemudian usianya 137 tahun Nabi Ismail itu. Kemudian periode sejarahnya 1911 sampai 1774 sebelum Masehi. Tempat diutusnya di Mekah. Kemudian jumlah keturunannya 12 anak. Kemudian tempat wafatnya di Mekah. Kemudian sebutan kaumnya adalah Amalik dan kabilah Yaman. Nah, kemudian Al-Quran menyebut namanya sebanyak 12 kali. Itu Nabi Ismail alaihi salam. Yang ke-9 Nabi Ishak. Ya. 1 namanya Ishak bin Ibrahim. Satu kandung sama Ismail ini. Garis keturunannya Adam dan seterusnya sampai Tarah, Ibrahim, Ishak. Jadi abang adik. Sebetulnya Ishak ini anak istri pertama, anak Siti Sarah. Sementara Ismail anak Siti Hajar. Jadi sebetulnya secara tutur Ismail itu manggil abang ke Ishak, ya, manggil abang ke Ishak. Tapi secara lahir Nabi Ismail dulu lahirnya, baru disusul Nabi Ishak. Ya, beda-beda beberapa tahun begitulah. Oke, usianya 180 tahun Nabi Ishak ini. Periode kehidupannya 1897 sampai 1717 sebelum Masehi. Tempat diutusnya kota Al-Khalil Hebron, daerah Kan'an. Kemudian jumlah keturunannya 2 anak, termasuk Nabi Yakub dari Israel. Kemudian tempat wafatnya Al-Khalil atau Hebron. Kemudian sebutan kaumnya kaum Kan'an. Kemudian Al-Quran menyebut namanya sebanyak 17 kali. Baik. Yang ke-10 Nabi Yakub alaihissalam. Namanya Yakub bin Israel bin Ishak. Jadi Israel itu nama orang. Kemudian garis keturunannya Adam, Sis dan seterusnya sampai Tarah, Ibrahim, Ishak, Yakub. Nah, kemudian usianya 147 tahun. Periode sejarahnya 1837 sampai 1690 sebelum Masehi. Tempat diutusnya Syam, Syria. Kemudian jumlah keturunannya 12 anak laki-laki, yaitu Rubin, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naflatali, Gad, Asyir, Isakhor, Zebulaon, Yusuf, dan Benyamin. Dan 2 anak perempuan, Dina dan Yatiroh. Nah, silakan kalau mau bikin nama cucu, pakailah nama ini. Kemudian tempat wafatnya Khalil Hebron, Palestina. Sebutan kaumnya adalah kaum bangsa Kan'an. Kemudian Al-Quran menyebut namanya sebanyak 18 kali. Itu Nabi Yakub alaihissalam. Nah, yang ke-11 Nabi Yusuf alaihissalam. Namanya adalah Yusuf bin Yakub. Nah, jadi Nabi Yusuf anak Yakub. Garis keturunannya dari Nabi Adam terus sampai kepada Yakub. Kemudian punya anak namanya Yusuf. Kemudian usianya 110 tahun. Periode sejarahnya 1745-1635 sebelum Masehi. Tempat diutusnya Mesir. Kemudian jumlah keturunannya 3 anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Tempat wafatnya Nablus. Sebutan kaumnya Heksos dan Bani Israel. Kemudian Al-Quran menyebut namanya sebanyak 58 kali. Ya, ini cukup banyak ini Nabi Yusuf ini. Oke. Nomor 12 Nabi Ayub. Namanya Ayub bin Amus. Garis keturunannya dari Nabi Adam terus sampai Amus punya anak namanya Ayub.
Usianya 120 tahun. Periode sejarahnya 1540-1420 sebelum Masehi. Tempat diutusnya dataran Hauran. Kemudian jumlah keturunannya 26 anak. Nah, banyak anaknya dia banyak. 26 orang dari beberapa istri tentu. Nah, kemudian tempat wafatnya dataran Hauran. Sebutan kaumnya bangsa Aromi dan Amori, daerah Syria dan Yordania, daerah Syria dan Yordania. Kemudian Al-Quran menyebut namanya sebanyak 4 kali. Baik, sekarang kita lihat Nabi Syuaib alaihissalam. Namanya Syuaib bin Mikail. Garis keturunannya dari Adam, terus Mikail punya anak namanya Syuaib. Usianya 110 tahun. Periode sejarahnya 1600 sampai 1490 sebelum Masehi. Tempat diutusnya Madian, pesisir Laut Merah, di tenggara Gunung Sinai. Jumlah keturunannya 2 anak perempuan. Tempat wafatnya Yordania. Sebutan kaumnya Madian dan Ashabul Aikah. Kemudian Al-Quran menyebut namanya sebanyak 11 kali. Itu Nabi Syuaib. Nomor 14, Nabi Musa alaihissalam. Ini jarang-jarang kita ketemu keterangan begini nih. Biodata seperti ini ya. Nah, namanya Musa bin Imran. Nama ibunya Yukabat atau Yohanes bin Bilzal. Garis keturunannya Nabi Adam alaihissalam terus sampai Imran, punya anak namanya Musa. Ya. Kemudian usianya 120 tahun. Periode sejarahnya 1527-1407 sebelum Masehi. Tempat diutusnya Sinai di Mesir. Nah, itu namanya Bukit Sinai itu. Kemudian jumlah keturunannya 2 anak, Azir dan Jarsun, dari istrinya bernama Safuro binti Syuaib alaihissalam. Kemudian tempat wafatnya Gunung Nebu, Bukit Nabu di Jordania sekarang. Kemudian sebutan kaumnya Bani Israel dan Fir'aun, gelar Raja Mesir. Kemudian Al-Quran menyebut namanya sebanyak 136 kali. Ini lebih banyak Nabi Musa ini disebut dalam Al-Quran. Baik, kita lanjutkan Nabi Harun alaihissalam. Namanya Harun bin Imran, istrinya bernama Ayariha. Garis keturunannya Nabi Adam terus sampai Lawi, Azar, kemudian Kohat, Imran, punya anak namanya Harun. Kemudian usianya 123 tahun. Periode sejarahnya 1531-1408 sebelum Masehi. Tempat diutusnya Sinai di Mesir. Tempat wafatnya Gunung Nebu, Bukit Nabu di Yordania sekarang. Kemudian sebutan kaumnya Bani Israel dan Fir'aun, gelar Raja Mesir. Kemudian Al-Quran menyebut namanya sebanyak 20 kali. Jadi Harun dan Musa ini saudara dia. Satu perjuangan. Ya, abangnya namanya Musa, adiknya namanya Harun. Oke, yang ke-16, Nabi Zulkifli alaihissalam. Namanya Zulkifli atau Bisr atau Bashar bin Ayyub. Garis keturunannya Nabi Adam terus sampai Taroh, Amus, Ayyub, punya anak namanya Zulkifli. Nah, kemudian usianya 75 tahun. Periode sejarahnya 1500 sampai 1425 sebelum Masehi. Tempat diutusnya Damaskus dan sekitarnya. Wafatnya di Damaskus. Sebutan kaumnya bangsa Aromi dan Amori, kaum Rom, Syria dan Yordania. Al-Quran menyebut namanya sebanyak 2 kali. 17, Nabi Daud alaihissalam. Namanya Daud bin Isya. Garis keturunannya Nabi Adam terus Salmun, Boaz, Ubaid, Waibid, Isa, punya anak namanya Daud. Oke, usianya 100 tahun. Periode sejarahnya 1063 sampai 963 sebelum Masehi. Tempat diutusnya Palestina dan Israel. Jumlah keturunannya 1 anak, yaitu namanya Sulaiman. Tempat wafatnya Baitul Maqdis, Yerusalem. Sebutan kaumnya Bani Israel.
Al-Quran menyebut namanya sebanyak 18 kali. Ini Nabi Daud, punya anak namanya Sulaiman. Nah ini yang ke-18 Nabi Sulaiman alaihissalam. Namanya Sulaiman bin Daud. Garis keturunannya dari Nabi Adam terus sampai Salmun, Boaz, Ubaid, Isa, Daud, punya anak namanya Sulaiman. Kemudian usianya 66 tahun. Ini agak muda nih meninggal nih, Nabi Sulaiman. Kemudian periode sejarahnya 989-923 sebelum Masehi. Kemudian tempat diutusnya Palestina dan Israel. Lalu jumlah keturunannya satu anak, yaitu Rohab'an. Kemudian tempat wafatnya Baitul Maqdis, Yerusalem. Kemudian sebutan kaumnya Bani Israel. Al-Quran menyebut namanya sebanyak 21 kali. Itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, kemudian yang ke-19 Nabi Ilyas alaihissalam. Namanya Ilyas bin Yasin. Garis keturunannya dari Nabi Adam terus sampai Harun alaihissalam, Al-Zar, kemudian Fasah, Yasin, punya anak namanya Ilyas. Usianya 60 tahun di bumi ini. Periode sejarahnya 910 sampai dengan 850 sebelum Masehi. Tempat duduknya Ba'laba, Lebanon. Tempat wafatnya diangkat Allah ke langit. Nah, Nabi Ilyas hampir sama dengan Nabi Idris tadi diangkat ke langit. Sebutan kaumnya bangsa Fenisia. Al-Quran menyebut namanya sebanyak 4 kali Nabi Ilyas. Nomor 20 Nabi Ilyasa. Namanya Ilyasa bin Akhtub. Garis keturunannya Adam terus sampai Yusuf, kemudian Ifraisim, Sutling, Akhtub, punya anak namanya Ilyasa. Usianya 90 tahun. Periode sejarahnya 885-795 sebelum Masehi. Tempat diutusnya Jawar, yaitu Damaskus. Tempat wafatnya Palestina. Sebutan kaumnya bangsa Aromi dan Bani Israel. Al-Quran menyebut namanya sebanyak 2 kali. Nah, yang ke-21 Nabi Yunus. Namanya Yunus atau Yunan atau Zannun bin Matta bin Abu Matta. Matta adalah nama ibunya. Catatan, tidak ada dari para nabi yang dinasabkan ke ibunya kecuali Nabi Yunus dan Nabi Isa. Itu dinasabkan kepada ibunya. Oke ya. Kemudian garis keturunannya terus sampai kepada Abu Matta Yunus alaihissalam. Kemudian usianya 70 tahun. Periode sejarahnya 820-750 sebelum Masehi. Tempat diutusnya Ninawa, yaitu di Irak. Tempat wafatnya juga di Nawa, yaitu Irak. Sebutan kaumnya bangsa Assyria di utara Irak. Kemudian Al-Quran menyebut namanya sebanyak 5 kali. Ini Nabi Yunus. Nomor 22 Nabi Zakaria. Namanya Zakaria bin Dan. Garis keturunannya Nabi Adam terus sampai kepada Hashban, Syaduk, Muslim, dan baru Zakaria. Kemudian usianya 122 tahun. Persejarahnya 91 sampai dengan 31 sebelum Masehi. Tempat diutusnya Palestina. Jumlah keturunannya 1 anak. Tempat wafatnya Halab, Aleppo. Sebutan kaumnya Bani Israel. Al-Quran menyebut namanya sebanyak 12 kali. Itu Nabi Zakaria. Kemudian yang ke-23 Nabi Yahya. Namanya Yahya bin Zakaria. Garis keturunannya Nabi Adam terus sampai kepada Zakaria, Yahya. Punya anak namanya Yahya. Kemudian usia 32 tahun, ini lebih muda lagi. Ya, kemudian periode sejarahnya 1 sebelum Masehi sampai 31 Masehi. Ya, ini sudah masuk tahun Masehi dia. Tapi cuma 32 tahun umurnya. Muda sekali dia. Kemudian tempat diutusnya Palestina. Tempat wafatnya Damaskus. Sebutan kaumnya Bani Israel. Al-Quran menyebut namanya sebanyak 5 kali. Nabi Yahya. Kemudian yang ke-24 yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ini last point. Yaitu namanya Isa bin Maryam. Isa bin Maryam binti Imron. Catatan, tidak ada daripada nabi
ini nasabkan kepada ibunya kecuali Yunus dan Isa, karena nggak punya bapak mereka. Atas kehendak Allah itu. Keturunannya Nabi Adam terus sampai kepada Imran, Maryam, orang yang punya anak namanya Isa alaihissalam. Usianya 33 tahun di muka bumi. Kemudian periode sejarahnya satu sebelum Masehi sampai 32 Masehi. Nah, kemudian tempat diutusnya di Palestina. Kemudian tempat wafatnya diangkat oleh Allah ke langit. Seperti Nabi Idris tadi. Juga ada 3 berarti. Nah, kemudian sebutan kaumnya Bani Israel, Al-Quran menyebut namanya sebanyak 21 kali. Sebutan Al-Masih 11 kali. Dan sebutan Ibnu putra Maryam sebanyak 23 kali. Jadi totalnya itu adalah 32 tambah 23 menjadi 45. Tuh. 55 sebutan. Tapi dengan sebutan yang berbeda. Ada sebut dengan Isa, ada sebut dengan Al-Masih, ada sebut dengan Ibnu Maryam, anak Maryam. Oke, nah baru terakhir ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, namanya Muhammad bin Abdullah. Ini garis keturunan dari ayah ini. Adam alaihissalam terus sampai kepada Abdul Muthalib, Abdullah punya anak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keturunan ayah. Jadi jelas, ya, nabi-nabi itu jelas semua, nggak ada yang kabur. Tercatat dalam sejarah. Ya, ahli sejarah yang mengumpulkan itu semua. Nah, ini keturunan daripada ibu. Itu Nabi Adam terus sampai kepada Kilab, Qusay, kemudian Zuhrah, Abdul Manaf, Wahab, Aminah, Muhammad SAW. Tuh, ini dari ibu, ini keturunan dari ibu. Baik, sekarang kita lihat selanjutnya usia beliau 62 tahun atau 63 tahun. 62 tahun itu kalau tahun Masehi. Kalau tahun Hijriahnya 63 tahun. Tuh, jadi beda bulan dia, beda hari kalau dengan Masehi. Kemudian pada sejarahnya 570 sampai 632 Masehi. Nah, tempat diutusnya Makkah. Jumlah keturunannya 7 anak laki-laki, 7 anak, 3 laki-laki, Qasim, Abdullah dan Ibrahim, dan 4 perempuan, Zainab, Ruqyah, Ummi Kalsum dan Fatimah Az-Zahra. Laki-laki yang 3 itu meninggal waktu masih kecil. Nggak ada yang sampai berumah tangga, nggak ada. Kecil-kecil sudah meninggal. Nah, baik, kemudian tempat wafatnya Nabi kita Muhammad SAW di Madinah. Itu kalau kita lagi umroh, lagi haji, kita ziarah ke makam Rasulullah SAW. Kemudian sebutan kaumnya bangsa Arab dulu, ya, waktu pertama kali diutus. Tapi kemudian dalam Quran itu disebutkan kafatan linnas, untuk seluruh manusia di muka bumi ini. Nah, kemudian Al-Quran menyebut namanya sebanyak 25 kali. Kemudian Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir sebagai penutup risalah para Nabi Rasul. Tidak ada lagi Nabi setelah beliau, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab. Nggak ada lagi Nabi. Nabi mau penutup, selesai udah. Dari 5.000 tahun sebelum Masehi sampai sekarang ini. Sampai kiamat, nggak ada lagi Nabi. Oke. Nah, inilah firman Allah. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walaki Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Artinya, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi kita sebagai seorang muslim yang beriman wajib meyakini bahwa nabi itu khataman nabiyyin, penutup. La nabiyya ba'dah, nggak ada lagi nabi. Kalau ada yang mengaku nabi itu palsu pasti. Ya, banyak yang mengaku nabi kemarin kan. Ada tukang panci ngaku nabi. Ada Mirza Ghulam Ahmad ngaku nabi. Itu semua adalah kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sekarang kita lihat sedikit lagi perbedaan antara nabi dan rasul itu apa, Ustaz? Kalau rasul sudah pasti nabi. Namun kalau nabi belum tentu rasul. Nah, itu yang pertama, itu perbedaannya. Ya. Rasul sudah pasti nabi, tapi kalau nabi belum tentu rasul. Tuh. Sama, orang wafat belum tentu mati, orang mati sudah pasti wafat. Nah, itu sama istilahnya itu.
Kemudian yang kedua, Rasul menerima wahyu dari Allah untuk diri dan keluarganya. Kemudian menyampaikannya kepada umat manusia. Itu kalau Rasul. Untuk diri, keluarga, juga untuk orang lain. Tapi kalau Nabi menerima wahyu dari Allah hanya untuk diri dan keluarganya saja. Tidak ada kewajibannya menyampaikan, mendakwahkan kepada orang lain. Nah kemudian Rasul adalah orang yang menerima wahyu dari Allah dengan membawa syariat baru. Nah, jadi syariat baru yang lebih sempurna. Sementara Nabi adalah seorang menerima wahyu dari Allah untuk menetapkan dan menguatkan syariat sebelumnya. Itu kalau Nabi itu menguatkan syariat sebelumnya. Nah kemudian selanjutnya Nabi Ulul Azmi, yaitu adalah gelar yang diberikan kepada 5 Rasul pilihan Allah Subhanahu Wa Taala karena ketabahannya, kesabarannya, dan keteguhan jiwa mereka yang luar biasa dalam menghadapi ujian dan cobaan dalam menyebarkan agama Allah. Namanya Ulul Azmi. Ya, ada 5 Ulul Azmi. Nih, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, Ulul Azmi itu ada 5. Ya. Oke, kita lihat. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Dia digelarkan Ulul Azmi karena ketabahannya dalam berdakwah kepada kaumnya yang durhaka, meskipun mereka tidak mempan terhadap pengingatannya dan tetap menyembah berhala. Tetap aja Nabi Nuh ini berdakwah, walaupun orang itu didakwahi nggak mempan, tetap mereka menyembah berhala, tetap Nabi Nuh berdakwah terus, sabar dia. Nah, makanya dapat gelar dia Ulul Azmi. Nah, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dia dapat gelar ini karena keberaniannya dalam menghancurkan berhala-berhala dan tidak mengakui Raja Namrud sebagai Tuhan yang berujung pada ujian pembakaran dirinya. Nah, jadi karena keberaniannya itu maka dapat gelar dia, dapat apa namanya itu istilahnya ya. Kalau dalam pemerintahan itu seperti kemarin presiden ngasih bintang Mahaputra, nah begitu, kepada yang orang masih muda, nah begitu. Kalau ini enggak, bintang Mahaputra itu betul-betul dikasih kepada yang layak, Nabi Ibrahim, mendapat gelar Ulul Azmi dia, karena memang betul-betul dia dakwahnya itu. Raja Namrud dirawan sampai dibakar, tetap sabar beliau. Nah kemudian Nabi Musa, ini juga dapat gelar ini, ya, dikenal karena kesabarannya dalam menghadapi Firaun dan memimpin kaum Bani Israel yang sangat pembangkang serta menghadapi ujian ketika umatnya menyembah patung anak lembu emas. Tetap tabah Nabi Musa berdakwah, mengajak mereka. Nah itu, jadi ketabahan itulah maka dia dapat gelar Ulul Azmi. Nah yang keempat yaitu Nabi Isa alaihissalam. Diberi gelar ini atas kesabarannya dan keteguhannya dalam berdakwah kepada kaumnya Bani Israel yang menolaknya, bahkan ketika difitnah dia ingin disalib, dikejar-kejar dia, tetap tabah Nabi Isa AS, maka dia dapat gelar Ulul Azmi yang memiliki kemuliaan, ketinggian. Kemudian terakhir Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir, beliau diuji dengan berbagai tantangan, mulai daripada masa kecil yang yatim, pengasingan Bani Hashim, hingga penolakan dari paman sendiri Abu Lahab. Nah, nggak sampai di situ, banyak sekali ujian yang dihadapi Nabi. Nah, ketabahannya, kesabaran itu bahkan ditawari oleh malaikat Jibril. Bagaimana gunung ini kita balikkan untuk umat itu? Jangan, kata Rasulullah. Mereka belum tahu itu sebetulnya. Nah, kalaupun mereka berbuat begitu, nanti kan anak-anak cucu mereka kan nanti bisa ada harapan muncul nanti orang-orang baik. Begitu Nabi Muhammad SAW, sabar dia. Maka kesabarannya itu dalam berdakwah dapat gelar Ulul Azmi. Nah, jadi makna gelar Ulul Azmi itu adalah kata Ulul Azmi berasal dari bahasa Arab, di mana ulul berarti mempunyai, al-azmi berarti tekad atau keteguhan hati yang kuat. Jadi Ulul Azmi adalah para rasul yang memiliki keteguhan hati dan kesabaran yang luar biasa dalam menyampaikan risalah dan ajaran Allah. Nah, itu tadi, itu makanya Ulul Azmi. Ya, langsung mendapat gelar itu, mendapat label seperti itu, keistimewaan. Baik. Nah, wallahu a'lam bishawab. Inilah mungkin pengajian kita pada malam hari ini terkait beriman atau mengenal biodata rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini
bisa menambah keimanan kita, mengokohkan akidah kita dalam rangka kita mempersiapkan diri agar kita bisa mencapai sholat yang khusyuk insya Allah. Kita lanjutkan dengan berdiskusi tanya jawab. Kira-kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.